Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini anak-anak masih berada di pelajaran ke-6 yaitu Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema teladan Nabi Hud alaihissalam. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan tambahan ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah melihat video ini diharapkan kalian bisa memahami dan menceritakan kisah teladan Nabi Hud alaihissalam. Setelah banjir bandang yang besar dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka memulai hidup yang baru dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan orang-orang kafir dan menyebar di berbagai daerah. Keturunan Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sambit. Keturunan Ad ini yang kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad adalah dikaruniai anak Allah tempat yang subur, sungai yang mengalir, kebun yang luas, dan hasil bumi yang berlimpah. Mereka juga pandai membuat bangunan-bangunan yang megah nan indah dari gurun pasir di puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh. Hidup mereka lebih makmur dan tentram daripada kaum lainnya, hingga menjadikan mereka sombong dan hidup bermegah-megahan. Dan awal mereka yang sebelumnya beriman kepada Allah, lama-kelamaan mereka mulai menyembah pada patung berhala yang mereka agungkan. Berhala tersebut yang bernama Samud dan Al-Hattar. Mereka anak-anak sangat kejam, menyerang di berbagai daerah yang lain dan mereka selalu menang. Dan mereka selalu bertindak sewenang-wenang. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Siapa Nabi Hud itu? Nabi Hud merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Hud berasal dari orang kaya dan terpandang. Orangnya berakhlak mulia, santun dan berbudi luhur, cerdas, dan Nabi Hud alaihissalam sangat sabar dalam menghadapi kaumnya. Tiada henti-hentinya untuk mengajar mereka di jalan yang benar agar mereka tidak diberi adab sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam. Namun mereka menolak untuk beriman kepada Allah dan mereka menganggap Nabi Hud adalah manusia yang lemah dan dikutuk oleh berhala mereka sebagai orang yang gangguan jiwa. Kemudian mereka juga menentang untuk didatangkan adab kepada mereka. Kemudian ternyata Allah sudah menurunkan adab untuk mereka, yaitu sungai-sungai yang dulu mengalir dan sumur-sumur yang begitu banyak tinggi airnya akhirnya mengering. Binatang ternak mereka juga banyak yang mati. Akhirnya kaum Ad dilanda kehausan dan kelaparan yang parah. Dan Nabi Hud alaihissalam terus mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap mau beriman kepada Allah, bahkan mereka meminta kepada berhala mereka untuk dihentikan musibah ini. Ternyata hingga akhirnya Allah menurunkan adab kepada mereka. Awan hitam yang gelap, gumpalan awan hitam itu sangat tebal. Tentunya mereka sangat senang mengira sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata mereka keliru. Itu merupakan bukan doa mereka pada berhala mereka, melainkan adab dari Allah yang diturunkan kepada mereka. Suara gemuruh angin yang sangat kencang, suaranya sangat mengerikan. Angin itu sangat dingin rasanya. Dan orang-orang panik, mereka lari berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Angin itu menghancurkan segalanya, rumah, pohon, patung, bahkan banyak mayat yang bergelimpangan. Musibah ini terjadi selama 7 hari 8 malam. Hanya kaum Nabi Hud alaihissalam yang selamat dan mereka mulai hijrah atau pindah ke Hadramaut dan mereka memulai hidup baru dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan oleh kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatannya mereka mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala.
kita memang harus menjadi umat yang maju dan kuat. Tapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.